Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emilia Febiola Silangit dengan NIM 1020250007. Di sini kita akan membahas mengenai uji Chi-square dan uji Excess-Fisher. Langsung aja kita akan membahas yang pertama itu latar belakang uji dari Chi-square. Uji Chi-square merupakan salah satu metode statistik non-parametrik yang banyak digunakan dalam penelitian kesehatan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel yang berbentuk kategorik. Uji ini sangat penting dalam penelitian berbasis bukti karena dapat membantu peneliti mengetahui apakah terdapat hubungan yang bermakna antara dua variabel. Contoh penerapan uji Chi-square dalam bidang kesehatan antara lain, yang pertama itu hubungan kebiasaan merokok dengan hipertensi. Yang kedua, hubungan tingkat pendidikan dengan status imunisasi anak. Yang ketiga, hubungan pola makan dengan kejadian diabetes. Dan yang keempat, hubungan jenis kelamin dengan kejadian penyakit tertentu. Selanjutnya, keunggulan utama dari uji Chi-square adalah yang pertama tidak memerlukan asumsi distribusi normal, yang kedua mudah digunakan untuk data kategorik, yang ketiga cocok untuk digunakan pada penelitian survei kesehatan masyarakat, dan yang keempat dapat digunakan untuk tabel kontingensi 2x2 maupun R/C. Prinsip kerja uji Chi-square adalah membandingkan frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan. Jika perbedaannya besar, maka kemungkinan terdapat hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti. Uji Excess-Fisher adalah selanjutnya kita akan membahas mengenai latar belakang uji Excess-Fisher. Uji Excess-Fisher adalah Fisher-Excess test merupakan uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategorik dalam tabel kontingensi 2x2, terutama ketika jumlah sampel kecil. Uji ini diperkenalkan oleh Ronald A. Fisher sehingga dinamakan Fisher-Excess test. Fisher-Excess test digunakan apabila yang pertama jumlah sampel kecil, umumnya kurang dari 20. Yang kedua, frekuensi harapan pada beberapa sel kurang dari 5. Dan yang ketiga, asumsi uji Chi-square tidak terpenuhi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari uji Chi-square. Uji Chi-square adalah metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau perbedaan yang signifikan antara dua variabel kategorik. Uji ini menghitung seberapa jauh data yang diamati menyimpang dari data yang diharapkan apabila tidak ada hubungan antar variabel. Semakin besar selisih antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan, maka semakin besar nilai Chi-square yang diperoleh. Selanjutnya, hipotesis uji Chi-square. Hipotesis 0 tidak terdapat hubungan atau perbedaan yang signifikan antara variabel yang diteliti. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 terdapat hubungan atau perbedaan yang signifikan antara variabel yang diteliti. Selanjutnya, rumus frekuensi harapan. Sebelum menghitung nilai Chi-square, harus dicari terlebih dahulu frekuensi harapannya dengan rumus FE atau jumlah baris, jumlah kolom atau total. Keterangan FE frekuensi harapan, jumlah baris itu adalah total pada baris tertentu, jumlah kolom itu adalah total pada kolom tertentu, total itu adalah jumlah seluruh sampel. Selanjutnya kita masuk ke rumus dari uji Chi-square. Rumus utamanya itu adalah X kuadrat sama dengan sigma F0 dikurang FE kuadrat dibagi dengan FE. Jadi X kuadrat itu adalah nilai Chi-square-nya, F0 itu adalah frekuensi observasi, FE itu adalah frekuensi harapannya. Selanjutnya kita masuk ke pengertian uji Excess-Fisher. Fisher-Excess test adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategorik pada tabel kontingensi 2x2. Uji ini sangat berguna ketika sampel kecil, frekuensi harapan kurang dari 5, dan uji Chi-square tidak memenuhi asumsi. Fisher-Excess test menghitung probabilitas terjadinya data yang diamati dengan menggunakan distribusi hipergometrik. Adapun tujuan uji Excess-Fisher ini adalah yang pertama mengetahui hubungan dua variabel kategorik, yang kedua digunakan
pada sampel kecil. Yang ketiga, memberikan hasil yang lebih akurat dibanding chi-square pada sampel kecil. Selanjutnya, hipotesis uji Exert-Fisher itu H0 itu tidak terdapat hubungan antara kedua variabel. H1 terdapat hubungan antara kedua variabel. Selanjutnya, rumus dari Fisher-Exert test. Untuk tabel kategorik kelompok 1 itu A, kategorik 2 itu, kelompok 1 itu C, kelompok 2 itu B, dan kategori 2 kelompok 2 itu ada D. Jadi langsung kita bahas N sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Kita memakai rumus probabilitasnya, yaitu P sama dengan A tambah B dikali C tambah D dikali A tambah C dikali B tambah D dibagi dengan A kali B kali C kali D kali N. Keterangannya A, B, C, D itu frekuensi pada masing-masing sel dan N itu adalah total sampel. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi uji chi-square dan uji Exert-Fisher merupakan uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel kategorik. Uji chi-square lebih sesuai digunakan pada sampel besar dengan frekuensi harapan yang memadai. Sedangkan uji Exert-Fisher digunakan pada sampel yang kecil atau ketika frekuensi harapan kurang dari 5. Kedua uji ini sangat penting dalam penelitian kesehatan karena mampu membantu peneliti menentukan ada tidaknya hubungan yang signifikan antara variabel. Langsung saja kita masuk kepada soal kasus yang pertama, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian hipertensi. Ia meneliti 120 orang dewasa dari 60 orang yang merokok, 45 orang yang mengalami hipertensi, dan 15 orang tidak hipertensi. Dari 60 orang yang tidak merokok, ada 20 orang mengalami hipertensi dan 40 orang tidak hipertensi. Setelah dilakukan uji chi-square, diperoleh nilai P-nya itu adalah 0,001. Pertanyaannya, berdasarkan hasil tersebut, kesimpulan yang paling tepat itu adalah. Langsung kita masuk ke pembahasannya, jawabannya. Kita ketahui bahwa P-value-nya itu tadi 0,001, A-nya itu adalah 0,05. Karena 0,01 itu lebih kecil dari 0,5, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Artinya, terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan merokok dan kejadian hipertensi. Jadi, jawaban yang tepat itu adalah B. Jawaban tepat itu adalah B. Terdapat hubungan antara kebiasaan merokok dan hipertensi karena P-value-nya itu lebih kecil dari 0,05. Kita masuk ke soal kasus nomor 2. Teman-teman. Seorang bidan melakukan penelitian terhadap 16 ibu hamil untuk mengetahui hubungan antara kepatuhan mengonsumsi tablet tambah darah dengan kejadian anemia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu yang tidak patuh mengonsumsi TTD mengalami anemia. Setelah dilakukan uji Fisher-Exert, diperoleh P-value-nya itu sebesar 0,032. Pertanyaannya, bagaimana interpretasi hasil penelitian tersebut? A. Tidak terdapat hubungan karena P-value lebih kecil dari 0,05. B. H0 diterima karena P-value-nya lebih kecil dari 0,05. C. H0-nya ditolak karena P-value-nya lebih kecil dari 0,5. Dan D. Penelitian harus diulang dengan sampel lebih besar. E. Variabel tidak dapat dianalisis menggunakan statistik. Jadi jawaban yang tepat itu adalah kita memasukkan rumusnya dulu. Diketahui P-value-nya tadi adalah 0,032, A-nya itu adalah 0,05. Karena 0,32 lebih kecil dari 0,5, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara kepatuhan mengonsumsi tablet tambah darah dengan kejadian anemia. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B. H0 diterima karena P-value-nya lebih kecil dari 0,5.
Maaf, salah. Baik teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Jika ada kata atau pembahasan saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.